Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Semoga sehat dan luar biasa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Stevi mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami hari ini. Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan juga dapat melakukan firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini cerita Alkitab kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama hingga ke-7. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di bawah judul perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, tema cerita kita hari ini adalah Allah akan mencukupkan keperluan umatnya. Allah akan mencukupkan keperluan umatnya. Nah, adik-adik, barusan kita mendengar firman Tuhan yang menceritakan kehidupan seorang janda. Adik-adik tahu nggak janda itu apa? Nah, janda itu adalah seorang perempuan yang mana suaminya sudah meninggal. Ya, jadi kalau ada seorang ibu yang sudah menikah, lalu suaminya meninggal dunia, maka ibu-ibu itu menjadi sendiri. Nah, ketika dia sendiri, dia disebut dengan istilah janda. Nah, janda ini, ibu janda ini memiliki 2 orang anak. Ya, 2 orang anak.
Nah, suatu ketika karena dia adalah seorang janda, dia mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu artinya dia tidak punya uang lagi. Ya, karena dia tidak punya uang, karena dia hanya bekerja sendiri. Jadi dia punya banyak sekali hutang. Ya, dia banyak sekali meminjam uang orang lain. Nah, untuk itu dia harus membayar hutang-hutangnya, tapi dia tidak punya uang. Lalu dia mengeluh, dia memohon bantuan. Dia memohon bantuan kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah hamba Tuhan. Ya, jadi seperti kita, kalau kita lagi kesusahan, kita pergi kepada pendeta. Nah, ibu janda ini pergilah kepada Nabi Elisa. Dia bilang, "Oh Nabi Elisa, saya sedang susah sekali. Saya mohon berikan saya bantuan karena saya harus membayar utang-utang saya." Nah, kemudian Nabi Elisa mengatakan, "Apa yang ada dalam rumahmu?" Dia bilang, "Tidak ada, saya ini miskin. Saya tidak punya apa-apa." Lalu Nabi Elisa bilang, "Coba lagi dicek, kamu punya apa?" Lalu dia mengecek di dalam rumahnya, ternyata dia memiliki buli-buli minyak. Nah, seperti gambar di atas ini. Buli-buli minyak adalah tempat yang berisi minyak. Nah, kemudian Elisa menyuruh dia, "Pergilah minta kepada para tetangga bejana-bejana yang kosong." Nah, bejana-bejana ini adik-adik besar ukurannya daripada buli-buli yang dimiliki oleh janda ini. Tetapi ibu janda ini gak bertanya. Dia mengikuti apa yang dilakukan atau yang disuruh oleh Elisa. Dia yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Elisa adalah perintah dari Tuhan. Lalu dia pergi ke tempat tetangga-tetangganya. Lalu dia mencari bejana-bejana yang kosong. Dia meminta kepada tetangga-tetangganya dan tetangga-tetangganya juga memberikan. Nah, ketika mereka sudah mengumpulkan bejana-bejana yang kosong, Elisa mengatakan lagi kepada ibu janda, "Bu, isilah minyak yang ada di buli-bulimu yang kecil itu ke dalam bejana ini." Dan ada hal luar biasa yang terjadi adik-adik. Ketika dia mengisi minyak dari buli-buli yang kecil ke dalam bejana yang besar, dibantu oleh anak-anaknya, bejana-bejana itu penuh. Bejana-bejana itu penuh semuanya. Bahkan mamanya bilang lagi, atau ibu janda ini mengatakan kepada anaknya, "Mana lagi bejananya?" Kata anak-anak, "Sudah habis mama." Ya, minyak itu berlebih. Ini sangat luar biasa adik-adik. Ibu janda ini dalam keadaan sedih, kekurangan, miskin, ya. Tetapi karena dia yakin kepada Tuhan dan Tuhan mencukupkan, bahkan lebih dari apa yang dia minta diberikan Tuhan. Dia bisa membayar hutang-hutangnya, bahkan dia juga bisa mencukupkan biaya kehidupannya. Nah, sesuai tema hari ini bahwa Allah akan mencukupkan keperluan umatnya, maka adik-adik juga harus yakin seperti ibu janda tadi. Kakak Stevi tidak tahu apa yang sedang adik-adik butuhkan. Mungkin ada adik-adik yang sedang berpikir, "Tuhan, apakah saya ini bisa melanjutkan sekolah karena orang tua saya sulit, ya, karena dalam segi ekonomi papa mama saya sulit mencari uang, ya." Tapi jangan khawatir, kalau adik-adik berdoa kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan, akan memberkati pekerjaan papa mama. Siapa nih di antara adik-adik yang selalu mendoakan papa mamanya? Ya, Kakak Stevi mau ajak adik-adik juga mendoakan papa mama.
Didoakan supaya pekerjaan papa mamanya diberkati. Semoga usaha yang dilakukan papa mamanya juga diberkati. Supaya papa mama bisa memiliki berkat dan bisa mencukupi kebutuhan adik-adik. Dan yang kedua, kalau ada adik-adik yang merasa sedih, Tuhan, aku ini sepertinya tidak mengetahui atau kurang paham pelajaran di sekolah. Lalu bagaimana nanti kalau misalnya ujian atau apakah saya lulus? Adik-adik tidak usah khawatir. Kalau adik-adik merasa punya keterbatasan, kekurangan, sulit memahami entah itu bahasa Inggris, matematika atau apa saja, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Yang penting seperti ibu janda ini tadi, dia punya satu buli-buli minyak kecil. Kalau adik-adik punya niat, punya keinginan, punya satu kekuatan, misalnya rajin belajar meskipun sulit, tapi kalau adik-adik berdoa dan menggunakan sedikit talenta adik-adik itu, entah rajin, tetap membaca, tetap berusaha, maka Tuhan pasti memberkati dan adik-adik bisa nantinya menjawab semua soal ujian. Yang penting tidak boleh malas. Ya, anak-anak Tuhan Yesus harus rajin, harus bekerja keras, berjuang, karena kita yakin bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan, akan memberkati. Kalau ada yang sekarang berpikir, apa kira-kira nanti saya bisa melanjut sekolah ya Kak? Kalau saya tamat SD, apa bisa melanjut SMP? Jangan khawatir. Kakak Stevi mengajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membukakan jalan dan mencukupkan apapun yang adik-adik butuhkan. Nah, sekarang adik-adik kakak ajak untuk mendoakan papa mama. Didoakan papa mamanya. Nah, bagaimana cara kita bisa membantu papa mama juga supaya papa mama bisa bekerja dengan baik dan tidak terganggu? Tentu kita harus membantu papa mama kita dalam pekerjaan rumah. Ya, supaya papa mamanya kalau bekerja tidak terganggu pikirannya, jadi bisa fokus dan bisa memperoleh berkat yang bisa mencukupkan kebutuhan adik-adik. Contohnya, adik-adik menjadi serius belajar. Karena kalau adik-adik serius belajar, maka adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik. Tentu papa mama akan senang dan tidak terkendala di sekolah, maka papa mama juga bisa lancar dalam bekerja. Yang kedua, adik-adik juga harus rajin membantu orang tua di rumah, membantu membersihkan rumah, membersihkan kamar sendiri, meletakkan baju yang sudah kotor di tempatnya, membantu mencuci piring, atau bahkan ada yang bantu juga ke kebun, ya. Tidak usah yang berat-berat, tetapi adik-adik sudah membantu papa mama dalam hal-hal ringan, tentu itu akan membuat papa mama juga semakin terberkati. Jadi adik-adik jangan lupa mendoakan papa mama dan juga melakukan berbagai kegiatan seperti belajar. Lalu yang kedua juga membantu dalam pekerjaan rumah. Dan yang ketiga juga tidak melawan dengan orang tua. Sehingga papa mamanya itu tidak menjadi stres, tidak menjadi menjadi pusing melihat kelakuan kalau adik-adik nakal, papa mamanya pasti sakit kepalanya. Ya, akhirnya tidak konsentrasi nanti bekerjanya, ya. Jadi kalau adik-adik itu bersikap baik sesuai dengan firman Tuhan, pasti papa mamanya senang sekali dan pasti mereka akan fokus dalam bekerja. Dan adik-adik tidak usah khawatir. Tuhan selalu melihat adik-adik dan selalu akan menolong adik-adik asalkan adik-adik menjadi anak yang taat dan tidak lupa selalu berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan kita untuk hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2b, ya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2b. Beginilah bunyinya, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi adik-adik tidak usah khawatir. Apapun yang kamu miliki,
Meskipun sekecil apapun, pasti Tuhan berkati asal kalian mau berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus mengajar kami supaya kami tidak cepat putus asa, supaya kami mampu menggunakan apapun yang kami miliki ketika kami mengalami kesusahan. Dan Tuhan mengajar kami juga supaya kami selalu memohon pertolongan Tuhan di setiap kesusahan kami. Kami mau berdoa untuk papa mama yang telah Tuhan berikan untuk kami. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan papa mama. Engkau berkati mereka dalam bekerja, sehingga biarlah melalui pekerjaan mereka, maka kebutuhan kami pun dapat terpenuhi. Dan kemudian kami berdoa, Tuhan ajar kami menjadi anak-anak yang taat, sehingga biarlah ketika kami menjadi anak yang taat, maka papa mama juga merasa terberkati dengan hal itu, dan kami dapat memiliki keluarga yang penuh dengan damai sejahtera dan dilimpahkan oleh berkat Tuhan. Kami tidak akan takut lagi dengan apapun karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.